Harga beras melonjak, rakyat menjerit, dan di media sosial kemarahan semakin membara. Tapi yang menarik, bukannya introspeksi dan memberantas biang kerok di dalam negeri. Beberapa pihak malah mencari kambing hitam ke luar negeri, menyalahkan kebijakan Presiden Prabowo yang menghentikan ekspor beras ke Malaysia. Pertanyaannya, benarkah ini murni akibat kebijakan Prabowo? Atau ini hanya narasi pengalihan? Sementara permainan kartel dibiarkan merajalela. Pertanyaannya, mari kita bongkar satu persatu. Krisis beras di Malaysia bukan barang baru. Dari tahun ke tahun, masalah ini selalu muncul. Beras tempatan langka, harga naik, pemerintah sibuk cari alasan, rakyat tetap menderita. Coba kita pakai logika sederhana. Jika Malaysia selama ini benar-benar swasembada, kebijakan Prabowo menghentikan ekspor beras tidak akan berdampak besar. Kenapa? Karena negara yang swasembada tidak akan goyah. Hanya karena satu negara menghentikan ekspor beras. Faktanya, Malaysia tidak swasembada. Mereka hanya mampu memproduksi sekitar 60% kebutuhan berasnya. Sementara 40% sisanya berasal dari impor. Dan siapa yang selama ini banyak menyuplai beras ke Malaysia? Indonesia dan Thailand. Ketika Prabowo memutuskan untuk stop ekspor beras ke Malaysia, alasannya jelas. Indonesia ingin menjaga ketahanan pangan sendiri. Bukannya tidak peduli pada negara, tetapi lebih peduli pada rakyatnya sendiri. Apalagi selama ini Indonesia sering diejek sebagai negara kuli, ekspor murah ke Malaysia, dan sebagainya. Nah, ketika Indonesia mulai bangkit dan berpikir untuk menyejahterakan rakyatnya dulu, kenapa tiba-tiba Malaysia panik? Mari kita buka kartu soal mafia beras di Malaysia. Di negeri jiran ada kartel yang mengendalikan distribusi beras tempatan. Modusnya sederhana, beras tempatan dicampur dengan beras impor, lalu dijual dengan harga lebih tinggi. Seolah-olah itu adalah beras impor sepenuhnya. Beras tempatan dikemas ulang jadi beras impor, lalu dijual lebih mahal. Pasokan beras tempatan disembunyikan, agar harga naik dan keuntungan lebih besar. Dari mana kita tahu ini? Dari pengusaha-pengusaha sendiri yang membocorkan praktik ini. Bahkan ada yang terang-terangan menyebut bahwa ini adalah bisnis besar, yang melibatkan jaringan luas, termasuk pihak-pihak yang seharusnya bertindak melindungi rakyat. Jadi jangan heran kalau beras tempatan selalu hilang di pasaran. Kecuali saat ada program jualan murah. Ini pola klasik dalam politik pangan. Ketika harga naik, rakyat panik. Lalu pemerintah datang dengan solusi sementara, agar terlihat sebagai penyelamat. Padahal setelah program selesai, masalah tetap ada. Dan pertanyaannya, kenapa kartel ini dibiarkan hidup? Lihat pertanyaan-pertanyaan pejabat Malaysia. Beras tempatan tak cukup, masih dalam kaji, undang-undang terbatas. Narasi ini sudah diputar ulang bertahun-tahun. Tapi solusi konkret tidak ada. Lebih lucu lagi, ketika ada bencana seperti banjir di Kedah, tiba-tiba semua masalah dilempar ke sana. Seolah-olah baru kali ini Malaysia mengalami banjir. Seolah-olah baru kali ini petani rugi. Lalu, kenapa tiba-tiba ada beras saat program jualan murah? Kenapa sebelumnya dibilang langka, tapi mendadak bisa muncul? Ini semakin menguatkan dugaan bahwa ada permainan tangan-tangan tersembunyi yang mengendalikan stok beras di Malaysia. Maka, mari kita ajukan pertanyaan tajam. Apakah pemerintah lebih peduli pada kepentingan kartel atau rakyatnya sendiri? Jangan salah paham, kebijakan Prabowo menghentikan ekspor beras ke Malaysia bukanlah penyebab utama krisis ini. Sebaliknya, kebijakan ini hanya membuka borok sistem pangan Malaysia yang selama ini ditutup-tutupi. Karena selama ini, Malaysia terlalu nyaman dengan impor. Selama masih ada pasokan dari Indonesia dan Thailand, mereka tak pernah benar-benar serius memperbaiki produksi dalam negeri. Sekarang, ketika Indonesia fokus swasembada, barulah mereka kalang kabut. Tapi, alih-alih introspeksi, mereka malah mencoba mengalihkan isu ke Indonesia. Luar biasa, sekarang, Indonesia harus teguh pada kebijakannya. Kita sudah terlalu lama jadi negara yang hanya dieksploitasi, mengirimkan hasil bumi murah ke luar negeri, lalu membeli kembali dengan harga mahal. Saat ini, Indonesia sedang membangun ketahanan pangan sendiri. Prabowo berupaya memastikan rakyat Indonesia tidak perlu antri beras, tidak perlu panik karena impor,
dan bisa berdiri di atas kaki sendiri. Maka jangan goyah hanya karena Malaysia panik. Jika mereka ingin beras, silakan produksi sendiri atau cari negara lain. Kita bukan lagi bangsa yang mau disetir demi kepentingan asing. Dan kepada rakyat Malaysia, kalian punya masalah besar di dalam negeri sendiri. Fokuslah memperbaiki sistem pangan sendiri, berantas kartel, dan perbaiki kebijakan distribusi. Jangan hanya mencari kambing hitam ke negara lain. Indonesia sedang menuju swasembada. Malaysia masih berkutat dengan kartel. Dua negara, dua nasib berbeda. Pertanyaannya, apakah Malaysia akan tetap menyalahkan negara lain atau mulai memperbaiki diri? Dan bagi kita di Indonesia, apakah kita akan terus maju dengan kebijakan pangan mandiri? Atau kembali jadi kuli yang mengekspor musuh? Atau berpengaruh demi negara lain? Keputusan ada di tangan kita. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus dilakukan Indonesia? Kita sudah melihat betapa kacaunya sistem pangan Malaysia. Beras tempatan hilang entah kemana. Kartel beras merajalela. Dan pemerintahnya sibuk beralasan. Sekarang mereka mulai memainkan sentimen politik dan menyalahkan kebijakan Indonesia. Jangan lupa, ini bukan pertama kali Malaysia menggunakan taktik seperti ini. Dulu, mereka memanfaatkan tenaga kerja Indonesia murah, kemudian menyalahkan pekerja migran ketika ada masalah sosial. Dulu, mereka mengimpor sawit Indonesia, lalu ikut kampanye anti sawit demi melindungi industri sendiri. Dulu, mereka menikmati pasokan bahan pangan dari Indonesia, lalu meremehkan produk kita di pasar global. Sekarang, ketika Indonesia mulai membenahi diri, mereka panik dan mulai bermain narasi lagi. Maka Indonesia harus tegas, kita tidak boleh mundur satu langkah pun. Kebijakan stop ekspor beras ke Malaysia harus tetap berjalan. Jangan karena tekanan politik, kita kembali jadi negara budak yang mengorbankan pangan sendiri demi kenyamanan negara lain. Jangan lupa, ini adalah peluang emas untuk mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia. Jika kita bisa mempertahankan kebijakan ini, maka dalam beberapa tahun ke depan, petani Indonesia lebih sejahtera karena hasil panennya diprioritaskan untuk rakyat sendiri. Harga beras lebih stabil karena tidak ada lagi permainan spekulan asing. Indonesia bisa menjadi negara swasembada yang berdaulat di sektor pangan. Jangan biarkan kepentingan asing menggagalkan misi besar ini. Malaysia harus mulai menerima kenyataan bahwa sistem pangan mereka bobrok karena salah urus sendiri, bukan karena Prabowo atau Indonesia. Jika mereka benar-benar peduli pada rakyatnya, mereka harus segera bertindak untuk membersihkan kartel beras yang selama ini mengambil untung besar. Solusi bagi Malaysia bukanlah menyalahkan Indonesia, tapi memperkuat produksi beras sendiri. Berantas kartel yang menyembunyikan beras tempatan. Dorong petani untuk meningkatkan produksi. Kurangi ketergantungan pada impor dengan investasi serius di sektor pertanian. Tapi akankah mereka benar-benar melakukan ini? Atau hanya akan terus menyalahkan Indonesia, sambil mempertahankan kepentingan segelintir elit? Jangan sampai opini kita digiring oleh propaganda luar. Jangan sampai kita termakan narasi bahwa Indonesia jahat karena berhenti mengekspor beras ke Malaysia. Faktanya, ini adalah langkah besar menuju kemandirian nasional. Selama puluhan tahun, kita telah dijadikan negara penyedia bahan mentah murah. Kita menanam, mereka menikmati hasilnya. Kita kerja keras, mereka yang untung besar. Sekarang saat kita mulai bangkit, mereka panik dan mulai menyalahkan kita. Ini artinya kita sedang berada di jalur yang benar. Maka rakyat Indonesia harus mendukung penuh kebijakan pangan nasional. Jangan mau diprovokasi. Jangan mau dijadikan alat oleh mereka yang ingin kita tetap jadi bangsa kuli. Bantu petani kita konsumsi produk lokal dan dukung kebijakan pemerintah yang memperjuangkan kepentingan bangsa sendiri. Indonesia sedang menuju kebangkitan. Malaysia sedang panik karena ketergantungan mereka mulai terasa. Prabowo harus tegas. Malaysia harus berbenah. Rakyat Indonesia harus sadar bahwa kita sedang mengubah nasib sendiri. Dan yang paling penting, jangan biarkan mereka menipu kita lagi. Indonesia sudah cukup lama menjadi pemberi bagi negara lain. Sekarang saatnya kita berdiri tegak, menjaga pangan sendiri, dan memastikan bahwa tidak ada satu negara pun yang bisa lagi mempermainkan kita. Indonesia maju, tegas, dan berdaulat.
Malaysia harus berhenti bergantung pada kita. Kita semua tahu bagaimana Malaysia selama ini memperlakukan Indonesia. Mulai dari merendahkan pekerja migran kita, mengklaim budaya kita, hingga menertawakan Indonesia saat sedang kesulitan. Dulu mereka bilang, kenapa orang Indonesia mau kerja di Malaysia karena di Indonesia tak ada kerja. Indonesia ini ibarat negara pembantu. Ekonomi Malaysia lebih maju. Indonesia cuma jadi buruh. Mereka lupa, roda selalu berputar. Hari ini Malaysia sedang panik luar biasa karena krisis beras. Dan tahukah siapa yang mereka salahkan? Indonesia. Mereka tak sadar bahwa ini bukan soal karma, tapi keadilan sejarah. Indonesia berhenti menjadi negara budak. Dulu kita dieksploitasi. Sekarang kita sedang mengambil hak kita kembali. Dulu mereka menikmati hasil pertanian Indonesia dengan harga murah. Sekarang ketika kita menghentikan ekspor beras, mereka kalang kabut. Dulu mereka sombong dan merasa lebih unggul dari kita. Sekarang mereka baru sadar bahwa mereka sangat bergantung pada kita. Ini bukan sekadar soal harga beras. Ini adalah bukti bahwa Indonesia sudah tidak bisa diremehkan lagi. Fakta tak bisa dibantah. Malaysia tidak punya ketahanan pangan yang cukup. 62% beras mereka harus dihasilkan sendiri. Tapi beras tempatan tiba-tiba hilang. Kartel beras merajalela, memainkan harga dan mempermainkan rakyat. Beras impor menjadi satu-satunya solusi. Tapi harganya semakin mencekik. Dan yang lebih lucu, ketika krisis melanda, mereka tidak menyalahkan kartel. Tidak menyalahkan pemerintah mereka sendiri, tapi malah menyalahkan Indonesia. Padahal yang terjadi sangat jelas. Malaysia selama ini terlalu nyaman mengandalkan Indonesia. Sekarang, ketika Indonesia mulai mandiri, mereka mulai kebingungan. Malaysia boleh meratap, boleh marah, boleh menyalahkan siapapun. Tapi Indonesia harus tetap tegak. Prabowo sudah mengambil langkah yang benar. Indonesia harus berhenti menjadi negara penyedia bahan pangan murah bagi negara lain. Jika Malaysia mengeluh, itu urusan mereka. Bukan tugas kita untuk menyelamatkan mereka dari kesalahan mereka sendiri. Mereka harus belajar bertanggung jawab atas kebijakan pangan mereka sendiri. Kalau mereka selama ini sombong dan meremehkan kita, biarkan mereka merasakan akibatnya. Dulu kita dianggap negara kelas 2, sekarang kita mulai berdiri sejajar. Kita tidak lagi menjadi pemasok murah bagi negara lain. Kita sedang membangun ketahanan pangan sendiri. Kita harus bangga karena akhirnya Indonesia bisa berkata, kami bukan lagi kuli bagi Malaysia. Kami bukan lagi negara yang bisa dieksploitasi. Sekarang, kalian yang harus belajar hidup tanpa mengandalkan kami. Krisis beras ini bukan kebetulan. Ini adalah dampak dari kesombongan Malaysia selama ini. Sekarang mereka baru sadar bahwa mereka tidak sekuat yang mereka kira. Bahwa selama ini mereka bergantung pada Indonesia lebih dari yang mereka akui. Maka Indonesia harus tetap fokus pada diri sendiri. Jangan pedulikan ratapan Malaysia. Jangan tunduk pada tekanan mereka. Saatnya kita menjadi bangsa yang berdaulat sepenuhnya. Indonesia bangkit. Malaysia tergagap-gagap. Ini bukan karma. Ini keadilan. Dulu Malaysia selalu memandang rendah Indonesia. Mereka tertawa saat Indonesia kesulitan. Mereka meledek saat ekonomi kita goyah. Mereka menghina saat pekerja migran kita datang mencari nafkah. Tapi hari ini keadaan sudah berubah. Indonesia sedang menuju era emas di bawah kepemimpinan Prabowo. Ekonomi kita tumbuh pesat, investasi mengalir deras, dan posisi kita di dunia semakin diperhitungkan. Sementara Malaysia, mereka justru makin mundur, makin panik, makin tak tentu arah. Indonesia sudah siap menjadi kekuatan ekonomi baru di Asia. Malaysia masih berkutat dengan masalah internal dan korupsi. Indonesia membangun infrastruktur besar-besaran, IKN, industri pertahanan dan teknologi. Malaysia sibuk dengan drama politik yang tak berkesudahan. Indonesia sekarang jadi pusat perhatian dunia. Malaysia bahkan tidak masuk hitungan lagi. Kita melesat, mereka tertinggal. Dulu mereka berkata, Indonesia cuma jadi buruk. Malaysia lebih maju. Indonesia cuma tempat cari kerja. Ekonomi Malaysia lebih stabil. Indonesia bakal susah mengejar. Sekarang mereka terkejut saat Indonesia menyalip mereka. Mereka tak menyangka bahwa Indonesia bisa berkembang secepat ini.
Mereka tak siap menerima kenyataan bahwa Indonesia sekarang jauh lebih unggul. Malaysia sekarang mengalami krisis beras. Mereka kelimpungan, pasokan menghilang, harga melonjak. Dan tahukah siapa yang mereka salahkan? Indonesia. Mereka panik karena Indonesia tidak lagi menjadi pemasok murah bagi mereka. Mereka lupa bahwa selama ini mereka bergantung pada kita. Sekarang saat kita mulai fokus membangun ketahanan pangan sendiri, mereka lupa bahwa selama ini mereka bergantung pada kita. Mulai fokus membangun ketahanan pangan sendiri, mereka baru sadar betapa lemahnya mereka. Bukan hanya soal beras, tapi seluruh ekonomi Malaysia mulai terasa rapuh. Di bawah Prabowo, Indonesia sedang membuka jalan menuju era emas. IKN, simbol kebangkitan Indonesia. Investasi asing masuk besar-besaran. Industri pertahanan berkembang pesat. Kemandirian pangan mulai terwujud. Indonesia tak lagi bergantung pada negara lain. Sementara Malaysia, mereka semakin bingung harus kemana. Ekonomi mereka stagnan. Politik mereka amburadul. Dan mereka kehilangan arah. Dulu mereka memandang Indonesia sebelah mata. Sekarang mereka hanya bisa iri melihat kemajuan kita. Roda telah berputar. Indonesia sekarang di atas. Malaysia harus menerima bahwa Indonesia bukan lagi negara yang bisa mereka remehkan. Mereka boleh menyesal, mereka boleh panik, mereka boleh marah. Tapi satu hal yang pasti, Indonesia sedang menuju era keemasan. Dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Dulu Malaysia selalu memandang rendah Indonesia. Mereka tertawa saat kita jatuh. Mereka menghina saat kita berjuang. Mereka sombong seolah-olah mereka jauh lebih maju. Tapi hari ini, siapa yang tertawa? Siapa yang menangis? Indonesia bergerak maju. Ekonomi tumbuh pesat. Industri melonjak. Investasi berdatangan. Sementara Malaysia, mereka justru terjebak dalam krisis. Krisis beras, harga melonjak, rakyat panik, ekonomi stagnan, investasi kabur, lapangan kerja seret, politik tak stabil, drama berkepanjangan, kepemimpinan lemah. Dulu mereka menyebut Indonesia kuli Singapura. Sekarang merekalah yang mulai merasakan jadi kuli di negerinya sendiri. Indonesia sudah berdaulat di sektor pangan Indonesia. Mengembangkan industri pertahanan mandiri, ekonomi Indonesia lebih stabil, dan terus tumbuh. Investasi asing terus masuk ke Indonesia. Infrastruktur Indonesia lebih maju dan masyafe. Sementara Malaysia, krisis pangan menggila, ketergantungan impor terlalu tinggi, korupsi merajalela, kebijakan tak jelas, politik penuh drama dan tarik ulur kekuasaan. Dulu mereka bilang Indonesia tak bisa mandiri. Ekonomi Indonesia lemah, Malaysia lebih maju. Sekarang mereka kaget. Mereka melihat Indonesia bangkit. Mereka tidak percaya Indonesia bisa melesat secepat ini. IKN dibangun. Malaysia cuma bisa menonton. Indonesia hentikan impor. Malaysia langsung panik. Indonesia kuasai industri strategis. Malaysia kebingungan. Sekarang mereka sadar bahwa Indonesia bukan lagi bangsa yang bisa mereka remehkan. Dan yang lebih menyakitkan bagi mereka, Indonesia sekarang justru mulai meninggalkan Malaysia jauh di belakang. Di bawah Prabowo, Indonesia bukan lagi negara yang hanya mengikuti perintah asing. Kita berdiri tegak. Kita berdaulat. Kita tak bisa ditekan. Indonesia kuat tanpa impor beras Malaysia. Indonesia membangun industri pertahanan sendiri. Indonesia jadi pusat investasi baru di Asia. Indonesia punya pemimpin yang tegas dan visioner. Sementara itu Malaysia, mereka sibuk cari kambing hitam atas kegagalan mereka sendiri. Mereka menyalahkan Indonesia karena tak lagi memasok beras murah. Mereka mengeluh karena ekonomi mereka semakin merosot. Mereka mengeluh karena ekonomi mereka semakin merosot. Mereka panik karena rakyatnya mulai marah. Indonesia tak butuh Malaysia. Malaysia yang butuh Indonesia. Indonesia mandiri. Malaysia masih tergantung. Indonesia melaju. Malaysia tertinggal. Dulu mereka pikir Indonesia akan selamanya jadi adik kecil mereka. Sekarang mereka sadar Indonesia lah yang justru akan jadi raksasa Asia. Era emas Indonesia sudah dimulai. Jangan biarkan siapapun menghentikan laju kita. Maju terus Indonesia. Kita sudah di jalur yang benar. Bagaimana menurut Anda? Tulis di komentar.